kenal. Jadi kan biasanya kita begitu kan, ngobrol, oh sapi yang itu katanya zaman dulu itu seorang ahli gramatikal Arab, ahli nahu istilahnya itu, pokoknya ulama fakir. Tapi itu bukan saya, bukan. Nama yang memiliki nama aslinya itu yang pertama. Kalau panggilan umum itu yang biasa disebut orang Subaweh gitu. Kalau di Jawa kan jadi Subaweh. Subaweh. Ya tapi gimana Subaweh gitu namanya. Itu namanya. Nah kalau kamu siapa namanya? Jadi Untuk mendatangi berapa mas ini pembeliannya? cuma Satu ya. Dia kenapa yang sudah mati terus pasti itu kan mempunyai tendensi ya. Artinya mungkin untuk mendapatkan mahasiswanya dengan yang umat Islam itu masih sebagai benteng ya. Jadi lebih familiar gitu. Tapi muslim semua nih kan? Tapi ya kan ada nilai plusnya, ada berkahnya. Kalau datang ke masjid, sampai lagi sampai kalau dibarengi dengan menimba ilmu gitu. Nah, ini saya tidak jelas ini. Sebenarnya tujuannya dalam dari pihak universitas untuk mengadakan seminar apa untuk masuk ke saya katakan tadi itu silaturahmi lagi mana tugas dari itu yang saya maksud tadi. Ketika saya di lapangan ya, ya nanti kan mungkin dari hasil jawaban wawancara ini kan bisa diambil simpulan ya. Tapi sebenarnya itu camping juga ya. Terus sepertinya mewakili untuk seluruh masjid kan gitu. Ya, saya paham itu ya. Terus yang untuk masjid saja ada berapa kelompok? Itu kan tadi banyak kelompoknya. Variannya sama. Satu kelompok atau satu orang? Ini kan ada Ini ke masjid. Terus kamu kenapa milih masjid ini? Kok masih banyak? Di sini masjid kalau nggak ada di rumah nih. Apa semua masjid ini dia datang? itu dari anak masjid. Nah, karena di pinggiran itu. Nah, jadi observasi ya. Ini jalannya sebetulnya bukan itu Pak. jalan Haji Nipah. Sebenarnya itu alamat Rumah kamu. Nah, iya. Oh, salah Solo gitu. Kan kadang juga ya. Ini saya ngomongnya berkali-kali ini supaya kalian itu nanti mendapat hasil yang baik gitu ya, dari observasinya. Fajar, Al-Fadri Fajar ya? Untuk ini
mikir dulu. Itu namanya aneh banget nih. Kayak orang ngomong nih namanya. Ya, ada kiri ini. Dari mana asalnya? Ya, di Manggis Sultan dulu. Jadi kalau dulu waktu saya di kuliah nih, kalau nama ini pas lagi absen dimain-mainin urusan ini. Di pleset-plesetin ya kan? Ya tapi itu cuma kendaraan aja ya, bercandaan. Kamu nggak suka bercandain gitu? Enggak. Jadi sekedar kemarin saya dulu pernah kuliah dulu namanya IAIN dari budaya Pulau yang di Ciputat. Sekarang udah dirubah namanya UIN. Jadi UIN. Kalau dulu kita tuh dengan institut di agama Islam negeri ya. Sekarang jadi universitas. Udah apa istilahnya? Udah elit sekarang. Ada kedokterannya, malah internasional sebagainya. Kalau udah kedokteran kan dulu enak ya. Saya dulu terlambat maksudnya cepetan. Jadi saya nggak bisa ikut kedokteran. Saya ngambil fakultas sastra gitu. Bahasa Arab ya. Juga saya sampai doktoral. Oke, silakan. Iya. Maksud dikategorikan ya? Karena dikategorikan maksudnya apa? Oh, ya, dikategorikan ya? Iya, kategorinya apa? Ya. Terus apa peran hadis dalam perkembangan hadis dalam syariah? Terus apa yang dimaksud peran ijtihad? Ijtihad dalam konteks hukum. Hati-hati menyebut itu. Kalau ijtihad itu jadi persatuan. Ya, ijtihad itu persatuan nih secara harfiah. Kalau ijtihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam satu ilmu untuk memutuskan hak hukum. Mujtahid seperti Syafi'i ini, Hambali, Maliki, mungkin kenal ya. Terus apa peran ulama? Iya ya, orang ulama terus dia apa yang dimaksud dengan hukum Islam? Yang dimaksud dengan hukum Islam? Iya. Bagi mereka bikin hukum, misalkan dakwah yang dari sumber sekunder, bukan primer. Apa dimaksud dari hukum yang sekunder? Maksudnya gimana ya? Kalau primer itu mungkin hadis karena Al-Quran dan hadis. Kalau sekundernya itu mungkin dari ijtihad itu kan. Karena itu kan masalah itu pelik ya. Kalau dilakukan hukum primer mungkin
Itu kalau mungkin harga itu nggak ada nasi. Kalau tidak Enggak, itu nggak itu. Sudah bagus, sudah bagus. Cuma kita ini memperjelas saja tujuan dari pertanyaan itu apa. apa peran fatwa dalam keputusan Iya. mungkin Jadi cuma segitu aja. mungkin kan jualan Enggak, ini kita beberapa kali ketemu Mas. Ini kan. kalau kan durasi minimal jadi mungkin pertanyaan misalnya satu dua itu sampai kalau ini Jadi saya mesti menyesuaikan jawabannya itu sesuai dengan durasi ya, menunjukkan ya sekian itu ya. Jadi ini ceritanya mau dijelaskan semua pertanyaan atau mau dipecah-pecah, maksudnya mau coba dulu. nanti kan kita akan Oh gitu. Apa sih ini aja? Ini pertanyaan ini berapa singkat jawab? 1 menit. Umpama cara macam ini kalau kata ini dua itu kita satu Iya menit ya, kebetulan ya, 3 menit ya. atau 4 menit Kurang lebih itu kan. Enggak maksudnya kalau mau sesuatu, berarti jawabannya yang bertele-tele ya. Tutup poin, ada gitu. Iya, jawab. Nah, sudah berapa bulan ini? Seragam? Ya, udah ya. Ini saya pakai kacamata apa? Iya, kamu. Udah ya. Berarti udah. Oh, udah. Tadi Iya, iya. dan menanyakan pertanyaan tentang mengenai penulisan bukan tadi yang pertama mengenai apa? Berkaitan dengan hukum Islam. Hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya. Dan juga dari ijtihad para ulama, mujtahid, serta dari konsensus ulama-ulama mandiri. Dan ada beberapa hal-hal lagi yang sifatnya merupakan lanjutan dari ajaran Islam sendiri, seperti salah dan yang sebagainya. Itu artinya dari sumber-sumber Islam yang selama ini kita pakai dalam kehidupan kita macam sehari-hari di Indonesia. dan bagaimana Al-Quran dikategorikan dalam hukum Islam itu adalah sebagai sumber yang utama, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menjadi bimbingan, ya, petunjuk bagi umat Islam dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
kemudian itu pertanyaan kedua, apa hadis dalam membahas hukum Islam? Dalam hadis dalam makanan Islam itu sangat urgen sekali, sangat penting sekali, karena Al-Quran itu tidak bisa kita pahami secara utuh, secara apa yang dikehendaki oleh Allah tanpa melalui hadis. Dalam hal ini yaitu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang terakhir. Utusan yang terakhir yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan tentang bagaimana apa yang dimaksud oleh Allah itu sendiri. Jadi umpamanya mengenai sholat 5 waktu itu kan tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, ya kan? Itu dijelaskan secara global saja. Nah, hadislah ya yang menerangkan bahwa salat itu 5 waktu, yaitu sebagaimana yang kita ketahui waktu subuh mulai terbit fajar shadiq sampai terbit fajar kadzib sampai terbit matahari fajar shadiq. Dan waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, isya itu semua diterangkan dalam hadis. Ya kalau tidak ada hadis, ya banyak hukum-hukum dalam Al-Quran itu tidak bisa dipahami sebagaimana yang dilakukan. Dan pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan ijtihad dalam konteks hukum Islam? Ijtihad dalam konteks hukum Islam. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad itulah sebagai sumber hukum untuk menjelaskan segala permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat bangsa Arab waktu itu, ya. Yang sebagai Nabi Muhammad itu dijelaskan di Arab. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat atau meninggal, maka terputuslah itu turunnya wahyu tadi. Nah, sedangkan masalah-masalah di dalam masyarakat itu adalah terus timbul, ya. Sementara wahyunya kan sudah tidak turun lagi. Nah, akhirnya kaum muslimin itu bersepakat untuk mengadakan ijtihad untuk menjelaskan apa yang tidak dijelaskan oleh Muhammad SAW dalam bentuk nanti ijtihad itu berupa mungkin kias, ya, namanya analogi, ya, atas satu keadaan. Nah, atau yang lain-lainnya lagi, ya, maka timbullah ulama-ulama yang mujtahid, ya, untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Ini sesuai dengan logika, ya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu yang ada di dalam Al-Quran itu kan jumlahnya terbatas, kan? Sedangkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu kan timbul terus, tidak terbatas. Bagaimana mungkin sesuatu yang terbatas akan mengalahkan yang tidak terbatas? Nah, maka mesti ada ijtihad. Dari pertanyaan apa yang ulama dalam konteks ijtihad? Peranan ulama Dalam konteks ijtihad. ya. Ulama itu artinya orang yang mendalami tentang hukum Islam, ya. Nah, ulama ini selalu berusaha untuk menjelaskan tentang problematika atau permasalahan yang ada di dalam umat itu sendiri. Nah, dan ulama ini adalah sebagai pewaris, ya, daripada
nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini adalah mewarisi tugas nabi. Ya, sementara nabi itu sudah meninggal. Nah, maka di tugas kata itu tugas untuk menyelesaikan permasalahan mengalami masyarakat, terutama dalam hal hukum, itu disampaikan kepada kita, diambil alih oleh para ulama. Itu apa namanya? Pertanyaan yang ke-6, bagaimana istiqlal itu berkaitan dengan apa? Kalau ijtihad itu untuk menyelesaikan masalah-masalah besar, ya, yang berkaitan dengan masalah-masalah besar yang timbul dalam masyarakat yang sifatnya luas, ya, sesuai dengan perkembangan Islam. Islam itu kan dulu munculnya di tanah Arab, hanya di Jazirah Arab saja. Tapi sekarang sudah mendunia di mana-mana sampai ke Indonesia, ke Amerika, dan ke Eropa. Banyak orang Islam di sana. Dan karena meluasnya cakupan bahasa Islam yang beragama Islam itu sendiri, maka timbul masalah-masalah. Timbullah masalah-masalah besar itu yang berkaitan dengan masalah yang besar diputuskan oleh ulama-ulama yang problemnya tentunya lebih besar lagi. Mereka berijtihad, ya. Jadi sejak zaman para mujtahidin yang dulu, ya, ulama-ulama mujtahid besar seperti Hambali, Maliki, Syafi'i, dan ada lagi kan? Hambali. Empat yang besar. Padahal banyak lagi ulama-ulama itu ada ribuan ulama mujtahid yang dulu, tapi yang berpengaruh itu sama sekali 4 orang. Nah, sedangkan fatwa itu adalah bentuk karya dari ulama sendiri untuk menjelaskan tentang hukum-hukum, tapi itu bersifatnya situasional dan kondisional. Artinya hanya di satu tempat saja, baik itu apakah dia akan putuskan terkait dengan umat Islam yang ada di Indonesia, mengenai bagaimana hukumnya zakat dalam bentuk makanan pokok, ya kan, beras, jagung, terus makanan-makanan mungkin sabu dan sebagainya, yang semua notabene semuanya itu tidak ada di dalam buku Islam yang aslinya, maksudnya yang bukan Al-Quran dan hadisnya, itu sebagai pengembangan daripada fatwa para ulama. Mungkin nanti pada suatu ketika jahe itu, ya, kunyit, ya, dan hasil-hasil tumbuhan yang lain itu kalau mau jumlahnya banyak, ya, produk itu banyak sekali, itu nanti para ulama akan berfatwa itu dikeluarkan zakat juga. Dan sekarang profesi dokter, ya kan, zakat profesi namanya. Nah, itu berkaitan juga dengan fatwa, ya, dari para ulama, sifatnya situasional dan kondisional. Dilihat bagaimana situasi dan kondisinya. Itu fatwa, itu fatwa tadi. Terus pertanyaan selanjutnya, Ya, apa yang bagaimana kias analogi diterapkan dalam buku Islam? nah, kias. Ya, kias itu analogi. Sebenarnya tadi saya sudah bicara masalah kias dan analogi tadi dalam bentuk yang tadi. Sesuai dengan namanya, itu kias atau analogi. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya perbandingan permasalahan yang ada, ya kan? Jadi kalau bahasa Indonesia, ya, ilmu perbandingan mengenai hukum. Bagaimana hukum kita
menentukan berdasarkan asas perbandingan. Dalam hal ini umpamanya yang diterangkan dalam hadis yang didakatkan itu hanya kurma, ya, tepung terigu, ya kan, gandum ya. Beras nggak ada di sana. Nah, jadi menurut hadis kita yang beras itu nggak perlu zakat, tapi karena ulama itu berpikir untuk memutuskan masa kita yang kuantum. Kita kan sama-sama manusia, orang sama manusia ada zakatnya. Kita manusia juga, kok nggak ada zakatnya kan? Kan pikirkan apakah apa yang menjadi permasalahan daripada wajibnya zakat tersebut? Itu diambil kesimpulan itu adalah makanan pokok. Makanan pokok semua memang gandum, terigu, dan kurma. Salah ambil dari. Nah, kalau kita apa ini kan? Kalau kita kan beras, jagung, sagu, dan lain-lainnya. Begitu kalau nanti ada timbul lagi, saya permasalahkan makanan singkong, timbul. Itu kalau menurut makan itu, timbul zakatkan juga. Nah, jadi akhirnya ilmu perbandingan analogi dan kias itu berdasarkan atas istilahnya itu hilaf dan sebabnya. Hilafnya itu permasalahannya. Sebabnya apa? Permasalahannya makanan pokok. Akhirnya hilafnya diwajibkan zakat. Itu. Apa yang dimaksud dengan istislah dalam hukum Islam? Istislah. Nah, istislah ini adalah mengenai sumber hukum juga. Sumber hukum juga yang berkaitan dengan kemaslahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi kembali lagi kepada kondisi dan situasionalnya. Dari zaman dulu itu kalau menurut yang aslinya orang kawin itu tak perlu surat nikah. Jadi orang kalau zaman dulu orang itu kerjaan, ya. Terus kalau kawin ya kawin aja. Tapi kalau di Indonesia terjadi nanti pelecehan terhadap kehidupan terutama kaum wanita. Di apa namanya? Diperdaya oleh laki-laki. Jadi kaum cewek ini untuk supaya itu apa namanya tidak terjadi demikian itu, maka perlu setiap orang kawin itu kata ya, untuk nanti karena setelah terjadi perkawinan ini kan dihitung nanti anaknya akan mendapat warisan atau tidak, ini akan mendapat uang tidak atau tidak, terus anak dan lain sebagainya nanti berhukum itu ya. Nah, jadi karena akan timbul hukum perlu dibuat ketentuan. Ketentuannya apa? Setiap orang kawin kata dibuat sedemikian rupa untuk mau cerai juga kata kedua ada pengadilan keuangannya ya. Nah, apa namanya? Pembuatan surat apa itu? Surat nikah tadi itu ada bagian daripada istihsan, artinya untuk kebaikan umat. Istihsan atau istisna? Istisna. Untuk kebaikan umat. Nah ini lain kalau di Indonesia begitu, ya itu lebih jadi itulah masing-masing kondisinya ya. Kondisi ini kalau nggak ada surat nikah itu timbul janda-janda banyak ya. Anak-anak berarti menyong berurusan, nggak ada bapaknya maksudnya ya. Anak juga sudah maka dibuatlah itu seperti itu. Pertanyaan yang menunjukkan bagaimana hukum mencatat dan wakaf dari sumber-sumber
ya kan? Dan hukumnya ya. Iya, jadi dengan adanya hukum sekunder tadi, zakat itu jadi bisa dioptimalkan pengambilannya, pemungutannya. Ya, beras yang tidak ada di dalam hukum primer, ya, melalui hukum sekunder, jadi ini zakat. Ya. Terus nanti lama-lama ya jagung belum cukup kan? Jagung itu yang tidak ada dalam hukum primernya, melalui hukum sekunder, ya. Dan sebenarnya lebih banyak zakat profesi ya, apa sebagai dokter yang menghasilkan banyak, sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan, ini dan sebagainya. Nanti pada saat kita melalui hukum sekunder juga dikeluarkan juga zakatnya. Nah inilah yang belum ada dalam umat Islam, masih baru dalam wawasan. Nanti akan dikeluarkan. Sementara di agama-agama lain itu berjalan dahulu. Mereka itu lebih maju dalam hal ini ketimbang kita. Yang Kristen, mereka itu mengeluarkan zakatnya bisa 70% itu dari hasil profesi yang mereka geluti dan kehidupannya. Besar kan? Sementara kita itu bersenang-senang aja ngapain zakat semua itu, karena kita hanya berfokus kepada masalah yang hukum sumber hukum yang primer, tidak yang sekunder. Nah begitu juga wakaf, ya kan? Nah wakaf itu adalah semacam kesadaran yang belum belum dieksplor, ya, belum digali, ya. Sehingga wakaf-wakaf ini banyak yang terbengkalai, tidak diinventarisasi, tidak dibuat hukum penjagaannya, pemeliharaannya, dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah sudah ada apa tuh? Sudah diurusi, sudah ada hukum wakaf di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu dengan lagi kita dikasih kita menjalankan seperti itu. Terus orang-orang kesadaran dari umat juga sudah mulai muncul untuk wakaf. Nah seperti yang masjid ini nih, kalau wakaf nih, wakaf keluarga kami mengangkat ini kan. Itu adalah salah satu dari kesadaran zaman dulu. Zaman kejayaan umat Islam, yang namanya wakaf itu ada di mana-mana. Kenapa? Karena umat Islam itu berusaha untuk hidup di dunia ini, ya, untuk mencapai akhirat tadi dengan mewakafkan harta yang dimilikinya supaya tidak menyesal nanti menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum pernikahan, perceraian dan warisan dari sumber-sumber? Tadi kita sudah jelaskan ya, tadi perlu sedikit ya, yang disinggung ya. Iya. Jadi apa tadi persoalan lagi? Hukum pernikahan, perceraian dan warisan dari sumber-sumber. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu masalah kekeluargaan tadi dibahas secara mendetail, baik secara baik maupun pernikahan, hukum warisan, dan perkawinan dan sebagainya. Tidak ada agama yang menjelaskan sedetil itu, ya. Cuma permasalahannya ya ini menjadi masalah klasik di dalam agama kita. Jadi banyak nih di antara pengurus-pengurus dalam Islam itu kurang diperhatikan, baik dari apa namanya ulama-ulamanya atau mungkin juga dari umatnya, dari umat Islam itu sendiri. Jadi sehingga banyak hukum-hukum yang ada di dalam agama, dalam hukum yang primer, nah itu diabaikan.
Nah, sekarang tadi pertanyaannya sekunder ya? Yang sekunder itu yang sekunder itulah tadi timbul surat perlunya dibuat undang-undang perkawinan secara kondisional, ya artinya sesuai dengan negara-negara muslim. Di Indonesia sudah ada tuh hukum perkawinan sendiri ya, yang dibuat berdasarkan agama Islam, sebagai Indonesia mungkin ya. Itulah timbul umpamanya hukum apa namanya hukum warisan ya, warisan hukum perkawinan sudah dibuat sedemikian rupa sehingga hak-hak ya umat Islam itu baik yang sebagai suami istri ya, anak dan sebagainya itu dapat dilindungi ya dengan adanya pengembangan tentang hukum Islam itu sendiri yang berdasarkan hukum sekunder, yang antaranya istislah itu mengambil kebaikan untuk umat Islam yang ada pada suatu kawasan sendiri. Sekunder, istislah itu sumber hukum Islam juga. Ya, bagi kita urus ada memainkan peran dalam hukum Islam. huruf ya. Nah itu di dalam huruf ya, huruf itu artinya ada kebiasaan. Jadi di dalam ilmu usul fikih ini kan kita bicara kalau hukum Islam itu fikih ya. Kalau kita bertanya apakah ilmu fikih itu, ilmu fikih atau ilmu fikih itu adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bangsa, baik hukum yang bermuamalah, kita bergaul dengan Tuhan yang di atas, maupun kita bergaul dengan sesama manusia. Hukum. Terus di dalam usul fikih dasar terbentuknya ilmu fikih itu dikatakan al-adatu wa adat itu menjadi sumber hukum. Uruf itu menjadi sumber hukum. Nah, yang dimaksud dengan kebiasaan itu menjadi sumber hukum, ya kan? Itulah kalau umpamanya kita tuh kalau mau apa ya, mau nikah ya kata kalau bercerai ada kata itu mau jadi adat itu kita ya. Kalau umpamanya nggak dicatat nanti timbul keributan. Ini kan orang yang sudah dicerai sama suaminya tapi masih nggak boleh kawin lagi dengan yang lain, seolah-olah perceraian itu berutinitas. Ya, nah, dengan adanya surat cerai, ini suratnya dia mendapat perlindungan hukum dari di mana dia berada dalam negara Indonesia. Nah itulah dia yang disebut kebiasaan itu menjadi sumber hukum. Biasanya malu betul. Justru kalau sekarang ini kita kawin nggak pakai surat-surat itu, kawinnya itu jadi aneh. Namanya kawin siri. Nikah siri itu kita dihibium. Udah nikah dihibium itu yang sah itu, yang aslinya itu. Tapi sekarang nggak boleh. Ada itu muakamah. Jadi kebiasaannya kalau nikah itu pakai surat itu udah jadi hukum. Dan itu diterima dalam agama kita. Itu salah satu contohnya. Apa ada itu muakamah. Terus banyak lagi hal yang lain. Saya lupa ya contohnya yang kebiasaan itu menjadi sebuah hukum. Ya selesai. Terima kasih.